Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya, Hostina Mistika Kristi Ladosoro, dengan NIM 2018-0202-009, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Tata Kota Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Ngada. Yang pertama yang akan kita bahas ialah latar belakang. Apa itu mitigasi bencana? Dan apa itu bencana tanah longsor? Yang pertama yang akan kita bahas ialah pengertian dari mitigasi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Ring of Fire. Oleh karena itu, maka Indonesia sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Apa itu bencana tanah longsor? Tanah longsor adalah salah satu bencana alam yang telah memberikan banyak dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat, seperti rusaknya sarana umum, transportasi, dan telekomunikasi, bahkan tidak sedikit menelan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu langkah mitigasi bencana supaya dampak dari adanya bencana longsor dapat diminimalisir. Kabupaten Ngada termasuk dalam salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang paling sering mengalami bencana tanah longsor. Hal ini disebabkan karena kondisi topografi di Kabupaten Ngada yang berbukit-bukit, juga dengan iklim dan cuaca yang tidak menentu. Oleh karena di bawah pengawasan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada yang mempunyai tanggung jawab dan fungsi sebagai penanggung jawab dan koordinator dalam penanggulangan bencana dari tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, maka tindakan mitigasi bencana terhadap tanah longsor menjadi sangat dibutuhkan. Berikut untuk rumusan masalahnya di sini. Rumusan masalahnya ialah bagaimana mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Ngada. Kemudian tujuan penelitiannya tentu saja untuk mengetahui bagaimana mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Ngada. Berikut tinjauan pustakanya terdiri dari 3 tinjauan. Yang pertama, pengertian mitigasi menurut BNPB 2012. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Yang kedua, pengertian mitigasi bencana menurut Mariani 2002. Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari satu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan risiko jangka panjang. Yang ketiga, menurut Mulyanto DKK 2012, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Berikut kita akan membahas mengenai metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan ciri-ciri objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Metode kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan angka dalam pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan dan hasil datanya. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan BNPB Kabupaten Ngada dalam menghadapi bencana tanah longsor. Berikut kita akan masuk ke hasil dan pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Ngada saat ini. Mitigasi tanah longsor di Kabupaten Ngada sendiri dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan suatu badan yang menangani berbagai macam kebencanaan.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Daerah dan Perda Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjadi acuan bagi BPBD Kabupaten Ngada dalam melaksanakan mitigasi bencana di Kabupaten Ngada. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Ngada, maka hasil analisisnya adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, strategi mitigasi bencana longsor di Kabupaten Ngada. Dalam melaksanakan tugas mitigasi bencana longsor di Kabupaten Ngada, BPBD Kabupaten Ngada telah membuat strategi yang sudah sangat baik. Strategi yang sudah dijalankan pihak BPBD Kabupaten Ngada yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Selain melaksanakan program di atas, BPBD Kabupaten Ngada juga melaksanakan mitigasi baik yang berupa struktural seperti penyediaan data, pemetaan, pemasangan brojong, dan rambu-rambu evakuasi, serta mitigasi yang bersifat non-struktural seperti pelatihan, pembentukan forum relawan, sosialisasi, dan simulasi bencana. Namun dari strategi tersebut dalam pelaksanaannya diwujudkan ke dalam suatu kegiatan seperti pelatihan dan pendidikan bagi sumber daya aparatur yang ada, penyebaran informasi potensi bencana alam, dan juga penyuluhan melaksanakan strategis mitigasi bencana, baik mitigasi yang bersifat struktural maupun non-struktural tersebut pada dasarnya sudah cukup baik. Hanya saja ada beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan strategi tersebut belum maksimal. Berikut saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategis mitigasi bencana longsor di Kabupaten Ngada. Yang pertama, ada faktor pendukung. Untuk faktor pendukung, ada 5 faktor pendukung. Yang pertama, adanya kerjasama antar bagian organisasi kerjasama yang dilakukan antar bagian di BPBD Kabupaten Ngada membentuk siklus sehingga dapat dikatakan kerjasama antar bagian sangatlah penting. Kemudian yang kedua, adanya anggaran dana yang mencukupi anggaran dana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Ngada, terutama dalam hal mitigasi bencana, bisa dikatakan banyak. Kemudian yang ketiga, adanya kerjasama dengan pihak lain BPBD Kabupaten Ngada, melakukan kerjasama dengan pihak lain atau dengan instansi terkait. Hal ini dikarenakan BPBD Kabupaten Ngada tidak bisa berdiri sendiri. Kerjasama diharapkan dapat mendukung mitigasi bencana tanah longsor. Dan yang keempat, adanya landasan hukum. Hukum tersebut berupa undang-undang dan peraturan, di mana landasan hukum tersebut menjadi acuan bagi BPBD Kabupaten Ngada dalam melaksanakan mitigasi bencana tanah longsor. Dan yang kelima, adanya kearifan lokal. Adanya kearifan lokal yang masih dipercaya oleh masyarakat setempat sangat membantu dalam mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan oleh Kabupaten Ngada. Berikut faktor penghambatnya. Faktor penghambat yang pertama ialah sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Ngada dapat dikatakan kurang lengkap. Salah satunya adalah kurangnya EWS atau alat peringatan dini. Kemudian yang kedua, kualitas dan kuantitas SDM yang kurang memadai dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana, termasuk dalam kegiatan mitigasi bencana tanah longsor, tentu saja memerlukan SDM yang memadai, baik secara kualitas dan kuantitas. Hal ini bertujuan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Kemudian yang ketiga, rambu-rambu evakuasi yang masih bersifat sementara. Rambu-rambu evakuasi yang disediakan BPBD Kabupaten Ngada di daerah yang rawan bencana tanah longsor masih bersifat sementara. Rambu-rambu evakuasi tersebut sangat rentan sekali untuk rusak, dikarenakan masyarakat yang tidak menjaga serta merawatnya. Dan yang terakhir, rendahnya pengetahuan dan sikap masyarakat yang apatis. Minimnya pengetahuan masyarakat akan bencana tanah longsor akan berdampak pada sikap mereka yang acuh tak acuh dan ngeyel. Masyarakat setempat merasa kalau kegiatan mitigasi bencana tanah longsor seperti sosialisasi, pelatihan, dan simulasi itu tidak penting dan hanya membuang waktu saja. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, bencana tanah longsor banyak terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tak luput dari bencana tanah longsor. Dalam rangka menangani masalah bencana tanah longsor di Kabupaten Ngada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana.
Upaya penanggulangan bencana yang dilakukan salah satunya yaitu mitigasi bencana. Mitigasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Ngada seperti penyediaan data daerah rawan bencana, pemetaan daerah rawan bencana, melakukan pelatihan baik pada sumber daya manusia yang ada di BPBD maupun masyarakat luas, dan melakukan sosialisasi pada masyarakat dan sosialisasi lewat jalur pendidikan serta melakukan simulasi. Faktor terkait pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan oleh BPBD Ngada terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan untuk rekomendasinya yang pertama, peningkatan mitigasi tanah longsor dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada, kegiatan yang dilakukan seperti mengembangkan kearifan lokal yang ada dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, peningkatan kerjasama dengan pihak lain dalam penyusunan dokumen kontingensi tanah longsor. Kegiatan yang dilakukan seperti melakukan kerjasama dengan pihak luar dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait penyusunan dokumen rencana kontingensi tanah longsor. Dan yang ketiga, peningkatan potensi sumber daya alam untuk menghadapi antusiasme masyarakat yang tinggi. Kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan berkelanjutan serta fokus pelatihan yang jelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika masih ingin bertanya atau ada yang bingung, dapat langsung bertanya lewat email saya faustina@gmail.com atau bisa lewat nomor WA saya 0822 1313 7420. Demikian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.